Yang terhormat Kiai Haji Warsawinata LCMA dan Ummi Seli MPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahmah Cirebon. Yang kami hormati seluruh hadirin yang telah hadir di dalam Masjid Darul Fahri ini, dan juga yang kami banggakan seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Rahmah Cirebon. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan safari dakwah bersama Al-Ustadz Zaki Mirza LC dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, izinkanlah kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian lantunan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, mau'idhah hasanah, doa, dan penutup. Untuk mengawali acara yang pertama ini, marilah kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fahri Maulana. Kepada Ananda Fahri Maulana, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Terima kasih kepada Ananda Fahri Maulana. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran tadi menambah keberkahan acara pada sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin, tadi ada permintaan ibu-ibu yang di luar ingin masuk. Untuk santri akhwat setengahnya mohon berdiri dulu. Ya. Yang belakang aja. Ya, yang belakang berdiri, boleh pindah di teras. Mangga ibu-ibu minta bantuan dari tim Al-Hijrah yang di luar. Mangga ibu-ibu yang di belakang boleh masuk. Ibu-ibu yang masih di teras di belakang, silakan. Ya, masih banyak yang kosong, mangga ibu. Boleh yang masih ada di samping-samping itu, di tiang. Mangga, kami persilakan lagi. Ya, cukup ya. Baik, kita lanjutkan. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahmah Cirebon kepada Kiai Haji Warsowinata LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته أجمعين أما بعد Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Zaki Mirza LC yang insyaallah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati seluruh tim dari Yayasan Al-Hijrah Peduli Indonesia yang telah memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk melaksanakan safari dakwah di area Cirebon. Yang saya hormati wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga pejabat sekitar ada di sini. Pejabat dari Desa Kertasari juga, terima kasih kami haturkan. Asatid wal asatidah dan santri-santri sekalian dan ibu-ibu semuanya yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan sambutan atas nama tuan rumah. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Zaki Mirza khususnya yang telah bersedia hadir untuk melaksanakan safari dakwah di Pesantren Darul Rahmah yang kedua kalinya. Alhamdulillah sekitar 3 tahun yang lalu beliau juga sudah pernah ke sini. Alhamdulillah sekarang hadir lagi di sini. Alhamdulillah. Ibu-ibu, setelah Desember
2025 kita terakhir safari dakwah yaitu dengan Ustazah Risti Tagor. Ya, alhamdulillah sekarang kita kedatangan lagi tamu setelah 6 bulan. Ya. Kedatangan tamu selanjutnya yaitu Ustadz Zaki Mirza. Beliau adalah dai nasional mengisi berbagai acara di TV-TV nasional. Saya berikan terima kasih yang kedua kepada tim dari Yayasan Al-Hijrah Peduli yang telah memberi kesempatan kami untuk melaksanakan safari dakwah kembali. Jangan kapok, Pak. Monggo barangkali ada figur-figur yang bisa kita hadirkan di Cirebon. Ini sebuah keberkahan buat kami. Jarang-jarang dan susah mungkin kalau kita ngundang sendiri Ustadz Zaki Mirza. Selanjutnya ibu-ibu, kami atas nama seluruh keluarga besar, bapak-bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, dalam tempat yang masih terbatas seperti ini. Mohon doanya buat kami ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Setelah asrama putri jadi, alhamdulillah sudah dihuni dan santri putri sudah mengisi asrama putri yang di belakang sana. Kalau yang kesini waktu safari dakwah kemarin mungkin belum ada lantai 2, sekarang sudah diisi malahan. Setelahnya kita akan mohon doanya membangun aula, membangun auditorium atau membangun tempat atau aula pertemuan. Nah, mohon doanya Bu, nanti aula pertemuan luasnya sekitar 14 kali 22 meter, jadi dua kali masjid ini. Moga-moga ke depan nanti kalau ada acara-acara lagi, insya Allah bisa lebih leluasa. Mohon doanya, moga-moga rencana pembangunan kami selanjutnya yaitu aula dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami minta doa untuk Pondok Pesantren Darul Rahmah, baik dari gurunya, pengasuhnya, santrinya, seluruh stafnya. Semoga kami diberi kesehatan, kami diberi keistiqomahan, dimudahkan dalam segala urusannya, dan khususnya untuk santri-santri kami, semoga Allah mudahkan mereka dalam belajarnya, bukakan pintu hati mereka untuk menghafal Al-Quran, dan semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Mohon ziyadah fatihahnya untuk kami, biadini al-solehah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Itu saja dari kami atas nama tuan rumah dan atas nama pengasuh pesantren Darul Rahmah. Mohon doanya selalu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan dan menyimak tausiah dari Ustadz Zaki Mirza pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahmah atas sambutan yang disampaikan. Sambutan yang kedua dari perwakilan Yayasan Al-Hijrah Peduli kepada yang bertugas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya, sehat? Pak sehat Pak? Adik-adik semua sehat? Alhamdulillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh keberkahan, di tempat majelis ta'lim ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang berangkat dari rumahnya
baik menggunakan kendaraan pribadi maupun jalan kaki. Saya doakan mudah-mudahan setiap langkahnya, setiap niat baiknya Allah Subhanahu wa taala catat sebagai kebaikan yang diterima di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabiatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk MC yang sudah mempersilahkan memberikan waktu kepada saya. Lebih tepatnya saya bukan sambutan Bu, tetapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengenai Yayasan Al Hijrah Peduli gitu kan. Jadi kami menginformasikan gitu kan. Yayasan Al Hijrah Peduli ini adalah yayasan sosial yang bergerak di isu kemanusiaan. Alhamdulillah semenjak yayasan kami berdiri sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa terus memberikan kebermanfaatan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kenapa bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan? Karena yayasan kami tadi bergerak di isu kemanusiaan. Gitu. Kalau misalkan ibu-ibu lihat hari ini mungkin di Indonesia dulu pernah terjadi bencana di Aceh. Ada yang tahu ibu-ibu? Aceh, Sumatera, kemudian di Bandung gitu kan ya. Alhamdulillah saya pribadi kemarin yang diutus ke Aceh untuk melihat secara langsung kondisi saudara-saudara kita di sana sekaligus penyaluran bantuan untuk saudara-saudara kita di sana gitu. Dan itu adalah tugas kami di yayasan gitu. Nah, selain dari itu juga kami untuk level internasionalnya alhamdulillah kami fokuskan di 2 negara, Bu. Jadi negara pertama yaitu Palestina, yang kedua adalah Sudan. Kenapa untuk Palestina dan Sudan? Karena Palestina adalah kiblat pertama umat muslim dan mereka semua adalah saudara-saudara seiman kita. Dan hari ini kondisinya sangat memprihatinkan dan butuh pertolongan kita, ibu-ibu. Sampai hari ini saudara-saudara kita di sana masih stay di tenda-tenda pengungsian. Belum semuanya stabil. Dan alhamdulillahnya yayasan kami adalah yayasan satu-satunya yang berhasil membangun sumur air di Gaza, Palestina. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Tidak terlepas izin Allah Subhanahu wa taala, dorongan para donatur, kemudian support para jamaah yang setiap safari dakwah kami kunjungi. Gitu. Selain daripada itu juga alhamdulillah fokus untuk Sudan. Untuk Sudan kami baru tahun ini, bulan ini gitu kan ya, di bulan Juli baru kemarin kami menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sudan di sana. Yaitu berupa bantuan pangan gitu kan ya. Karena sama halnya Bu dengan Palestina, saudara-saudara kita di Sudan kondisinya sangat memprihatinkan juga, dijajah gitu kan ya oleh pemerintah sendiri seperti halnya di Palestina gitu kan. Bahkan saudara-saudara kita di Sudan pun sama, sudah tidak punya rumah semua. Bahkan lebih kejam di Sudan itu pembunuhannya ya hampir sama dengan Palestina gitu kan ya. Dibantai habis-habisan gitu kan masyarakatnya. Dan itu adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas kami dari yayasan, tapi ini tugas kita semua sebagai umat muslim karena Rasulullah pernah menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan di antara kamu sekalian jika kalian tidak mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka kalau hari ini bunda-bunda semua, bapak-bapak, adik-adik semua bisa merasakan kehidupan yang nyaman, bisa merasakan kehidupan yang penuh kebahagiaan, makan tinggal makan, minum tinggal minum, tidur tinggal tidur. Di belahan dunia sana saudara-saudara kita hari ini tidur susah, makan susah, gitu kan ya. Tidur susah, semua mereka sebelum selayak kita di sini. Gitu kan. Maka kalau misalkan hari ini kita belum bisa merasakan kondisi apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana, setidaknya kita punya rasa empati, ingin sekali membantu saudara-saudara kita di sana. Gitu kan. Sampai mereka merasakan kehidupan yang layak sebagaimana kita rasakan hari ini. Seperti itu. Dan insyaallah itu kan program kami untuk tahun ini dan tahun depan kami akan fokuskan untuk wakaf Al-Quran.
Tapi selain wakaf Al-Quran, kami juga fokuskan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sudan, gitu kan ya. Bukan berarti kami mengalihkan dari Palestina ke Sudan, tapi kami tetap membantu Palestina dan kami tambah fokusnya membantu saudara-saudara kita yang ada di Sudan di sana, gitu. Dan kami akan terus bertahap. Rencananya di tahun ini, Bapak Ibu semua, minta doanya di tahun ini di bulan Desember, mudah-mudahan Allah mengizinkan kami akan langsung turun langsung ke Sudan, gitu kan ya, berjihad ke Sudan untuk memberikan bantuan pangan secara langsung. Sekaligus melihat sebegitu kejam seperti apa gitu kan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Sudan sana. Maka dari itu, insya Allah nanti akan ada tim kami yang akan keliling ke ibu-ibu semua. Barangkali ibu-ibu mau menitipkan hartanya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, membantu saudara-saudara kita di Sudan, membantu program dari yayasan kami gitu kan, yang membantu kami untuk merealisasikan program-program yang ada di yayasan kami gitu kan. Seberapapun nominal yang Bapak Ibu semua keluarkan hari ini, itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Sekali lagi, siapkan infak terbaiknya berapapun mau 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 bahkan lebih, berapapun nominalnya itu akan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Silakan disiapkan infak terbaiknya. Nanti tim kami akan keliling ke ibu-ibu semua. Bismillah, kita sambil sholawatan yuk ibu-ibu. Sholawatan bareng-bareng ya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua. Kita sholawatan bareng yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Bareng-bareng semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta ikashiru wa ghalli. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengeluarkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan sebagian harta yang Bapak Ibu semua keluarkan hari ini menjadi sebuah kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya insyaallah sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa yayasan kami untuk tahun ini akan kami fokuskan untuk wakaf Al-Quran sekaligus untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sudan gitu. Karena target kita di tahun sekarang untuk Sudan yaitu di bulan Desember kita insya Allah kalau Allah izinkan kita akan berangkat ke Sudan secara langsung mengirimkan bantuan besar untuk saudara-saudara kita yang ada di Sudan sana gitu. Nah maka dari itu insya Allah di sini kami dari Yayasan Al-Hijrah Peduli menjembatani ibu-ibu semua, bapak-bapak semua barangkali mau menitipkan harta lebih untuk saudara-saudara kita yang ada di sana ataupun misalkan bunda-bunda, bapak-bapak ingin mewakafkan Al-Quran di yayasan kami, insya Allah untuk tahun ini dan tahun yang akan datang di tahun depan kami untuk wakaf Al-Quran akan kami distribusikan sekitar 100.000 mushaf Al-Quran. Nah, target pendistribusiannya insya Allah kami akan targetkan ke saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri, kepada para mu'alaf gitu kan ya, yang di Papua, di Kalimantan dan sebagainya. Insya Allah kami akan secepatnya menyalurkan mushaf Al-Quran itu kepada orang yang betul-betul membutuhkan mushaf. Karena perlu kita ketahui ibu-ibu semua, bunda-bunda, bapak-bapak gitu kan ya, saudara-saudara kita yang di pelosok sana itu Quran layak itu sangat susah. Mereka semua bahkan membaca Al-Quran itu dengan mushaf yang sudah lepek, dengan mushaf yang sudah tidak layak gitu. Dengan mushaf yang bahkan 30 juz pun sudah tidak lengkap gitu. Maka terlepas dari itu yayasan kami setelah survei ke beberapa tempat kemudian melihat kondisi Al-Qur'annya sudah sangat tidak layak gitu kan ya, memunculkan motivasi dari kami yayasan untuk membantu mereka semua gitu kan ya. Bukan hanya kami fokuskan seluruh gitu kan program dari yayasan itu untuk internasional, untuk Sudan, untuk Palestina, tapi kami pun tetap akan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di Indonesia. Yaitu salah satunya dengan wakaf Al-Qur'an. Gitu kan. Kenapa bunda-bunda gitu kan ya, bapak-bapak semua di sini harus wakaf Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu bapak-bapak mungkin ibu-ibu juga sudah tahu, Al-Qur'an itu adalah mukjizat Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Qur'an sendiri adalah kebaikan itu sendiri, Ibu. Jadi Al-Qur'annya aja itu mukjizat, itu kebaikan. Apalagi ketika dibuka, apalagi ketika dibaca, apalagi kita wakafkan gitu kan ya. Nah, itu pahalanya sangat berlimpah dan ini kesempatan terbaik bagi kita. Nah, maka dari itu silakan barangkali bunda-bunda gitu kan ya ingin wakaf Al-Qur'an gitu kan ya. Kalau misalkan dibahas gitu kan mengenai keutamaan Al-Qur'an mungkin tidak cukup waktunya tidak akan cukup gitu kan ya untuk dibahas gitu kan. Tetapi ada satu hal yang disampaikan gitu kan, nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ada yang tahu Ustadz Adi Hidayat, bunda-bunda semua, bapak-bapak? Ada yang tahu? Nah, Ustadz Adi Hidayat pernah menyampaikan gitu kan ya, di zaman sekarang lakukanlah amalan yang paling cerdas. Beliau menyampaikan seperti itu. Kenapa kita harus melakukan amalan yang cerdas? Gitu kan ya. Karena gitu kan ketika kita melakukan amalan yang cerdas gitu kan, sekali melakukan amalan cerdas tapi pahalanya terus mengalir. Pahalanya tanpa henti. Gitu kan ya. Nah, apa itu amalan yang cerdas? Ustadz Hidayat menyampaikan bahwa amalan yang cerdas itu adalah amalan yang dilakukan sekali tapi pahalanya terus mengalir tanpa terhenti. Gitu kan ya. Apa itu? Yaitu wakaf Al-Qur'an. Gitu. Kenapa wakaf Al-Qur'an? Kita bayangkan saja Bun, dari setiap hurufnya aja itu ada kebaikan. Disampaikan bahwa satu huruf itu berbanding 10 kebaikan.
Bayangkan saja mungkin bunda-bunda tadi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yang membaca dan yang mendengar pahalanya sama. Berapa banyak tadi huruf yang dibacakan oleh adik-adik tadi? Banyak gitu kan. Itu kita mendengar. Apalagi kalau misalkan kita mewakafkan satu mushaf. Mewakafkan satu mushaf, kemudian didistribusikan, diterima oleh orang yang membutuhkan, kemudian dibaca oleh orang tersebut. Itu kan dibaca terus setiap hari, maka pahalanya akan didapat oleh kita. Bayangkan saja kenapa ini disebut amalan yang cerdas. Kita lagi kajian di sini, kita wakaf Al-Quran. Bunda-bunda, bapak-bapak wakaf Al-Quran yayasan kami. Kemudian Al-Quran itu dibaca oleh mereka semua. Kita lagi kajian di sini dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Kemudian bunda-bunda lagi main, lagi jalan-jalan, kemudian lagi masak, lagi tidur. Bunda-bunda wakaf Al-Quran, kemudian dibaca oleh mereka semua, gitu kan ya. Dapat pahala atau tidak? Dapat. Nah, itulah amalan yang cerdas. Dilakukan sekali tapi pahalanya tidak henti-henti. Itu kalau di dunia. Kalau kita sudah wafat, pahala tersebut akan menjadi sedekah jariyah. Gitu. Itu akan menjadi sedekah jariyah yang pahalanya tidak akan pernah terhenti kalaupun kita wafat. Gitu. Nah, maka dari itu, silakan bunda-bunda, bapak-bapak gitu kan yang mau wakaf Al-Qur'an, insyaallah nanti boleh langsung ke depan. Nanti akan ada tim kami yang akan mencatat. Kemudian nanti dicatat namanya, kemudian nomor HP-nya. Kenapa nomor HP-nya dicatat? Karena nanti ketika kami distribusikan, kami kabarin ke bunda-bunda, ke bapak-bapak bahwa bunda ini wakaf Al-Quran yang bunda titipkan sudah kami distribusikan. Berikut kami kirimkan dokumentasinya. Seperti itu. Kemudian nanti akan dicatat nama bunda di dalam Al-Quran seperti ini. Ini nanti bunda misalkan mau wakaf atas nama diri pribadi atau misalkan wakaf atas nama orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah wafat gitu. Nanti dicantumkan di sini namanya berikut dengan hajatnya. Barangkali bunda-bunda pengen ada hajat di tahun sekarang yang ingin segera ditunaikan, boleh nanti dicatat di sini. Karena setiap yang nanti menerima Al-Quran, setiap buka Al-Quran akan tahu, oh orang ini yang mewakafkan Al-Quran untuk saya. Oh orang ini punya doanya, punya hajatnya. Maka itu setiap hari akan mereka panjatkan, membantu keinginan bunda-bunda dan bapak-bapak semua. Itu barangkali bunda-bunda, bapak-bapak mau wakaf Al-Quran langsung ke depan saja. Kita akan mulai di 10 mushaf Al-Quran. Silakan yang mau langsung ke depan saja. Bismillah, niatkan karena Allah. Tapi satu prinsip yang dipegang oleh kami dari yayasan, kami membantu di sini kami menjadi jembatan bagi bunda-bunda, bagi bapak-bapak semua. Dan kami punya prinsip, setiap kami menawarkan kebaikan kepada para jamaah, kami tidak akan memaksa dan bunda jangan sampai terpaksa. Karena kalau misalkan bunda-bunda terpaksa, akan mempengaruhi pahalanya, akan mempengaruhi nilai pahalanya. Karena itu kami punya waktu 5 menit sebelum Ustadz nanti langsung naik sini. Barangkali bunda-bunda, bapak-bapak mau wakaf Al-Quran, silahkan langsung ke depan saja di 10 mushaf Al-Quran terlebih dahulu. Dan untuk satu mushafnya itu sekitar Rp100.000. Berarti kalau 10 mushaf itu 1 juta. Dan bayarnya bunda-bunda bisa cash, bisa transfer. Atau misalkan bunda-bunda, bapak-bapak semua yang hadir di sini belum gajian, mungkin nanti bayarnya kalau udah gajian boleh juga, silahkan. Cuman dicatat dulu oleh tim kami. Silakan barangkali ada yang mau langsung aja ke depan. Boleh, silahkan bunda. 3 mushaf boleh silahkan ya. Boleh silahkan langsung ke depan. Tapi silahkan nanti yang 10 mushaf izin bapak-bapak dan bunda-bunda sekalian melanjutkan gitu ya. Jadi ini visi besar kami gitu ya. Jadi mohon maaf bunda-bunda, tadi ada perubahan, tidak ke depan tetapi ke pinggir ya. Nanti bagi yang berwakaf silahkan kami memberikan kesempatan kepada bunda-bunda untuk ke sebelah kiri kami atau sebelah kanan bunda ya. Nah, betul. Jadi monggo silahkan gitu ya. Sekali lagi kami mengajak pada bunda-bunda, yuk gitu ya. Yuk kita sama-sama ikuti kebaikan ini. Dan sebagai informasi bunda-bunda, Al Hijrah Peduli ini 90% dikelola sama anak-anak muda. Salah satu slogan kami adalah
kolaborasinya anak muda untuk dampak yang mulia, seperti itu ya. Jadi monggo silakan, di sini kami hanya menjadi fasilitator bagi bunda-bunda atau bapak-bapak yang ingin melakukan kebaikan, yaitu dengan berupa wakaf Al-Quran. Dan terakhir bunda-bunda, salah satu yang mengejutkan dan juga membuat sedih bagi kami adalah ketika kami mulai membuka program wakaf ini gitu kan, ada yang datang ke yayasan kami, ke kantor datang ke kantor mau wakaf. Kami baru buka wakaf, dia datang ke kantor mau wakaf Quran katanya, tapi mohon maaf bukan atas nama saya. Atas nama siapa? Atas nama orang tua saya yang sudah meninggal. Ini bayangkan, anaknya wakaf Al-Quran atas nama orang tua. Orang tuanya sudah meninggal tapi anaknya soleh, anaknya solihah gitu ya, wakafkan Al-Quran atas nama kedua orang tuanya. Mungkin bagi bapak-bapak atau bunda-bunda sekalian yang ingin memberikan hadiah terbaik kepada kedua orang tuanya, mungkin kedua orang tuanya sudah tiada, mungkin hadiah terbaiknya adalah salah satunya dengan cara berwakaf Al-Quran. Jadi monggo silakan bagi bapak-bapak atau bunda-bunda yang ingin berwakaf, boleh nanti ke sebelah kiri dari saya dan sebelah kanan daripada bunda-bunda, itu nanti kita bantu catatnya ya. Seperti itu ya bunda-bunda ya. Nah, alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita Ustaz Zaki, jadi mohon dipersilakan duduk terlebih dahulu Ustaz. Oke, sekitar 3 menit lagi sebelum sambil Ustaz menghela napas gitu kan ya. Silakan bagi bunda-bunda, bapak-bapak yang mau wakaf Al-Quran langsung saja ke samping. Insya Allah nanti di akhir setelah acara selesai, Boleh foto. bagi yang wakaf nanti boleh foto sama Ustadz. Ya khusus bagi yang wakaf nanti boleh berfoto sama Ustadz Ahmad Zaki. Seperti itu. Ada lagi bunda-bunda sebelum saya akhiri? Ada bunda-bunda yang mau langsung ke samping aja ya bun ya. Bapak-bapak juga yang mau langsung ke samping aja. Nanti sambil berjalan acara, bagi masih misalkan mau mempertimbangkan dulu bunda-bunda, langsung ke samping aja ya. Karena kita waktunya Betul. cepat gitu kan, menuju maghrib gitu kan ya. Untuk kami dari yayasan aja sepertinya sementara itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bagi bunda-bunda, bapak-bapak yang mau wakaf langsung aja ke samping. Iya betul. Tadi kan kita sampaikan kebaikannya mulai dari 10 ya, 10 mushaf. Satu mushafnya 100 Al-Quran, 100.000 rupiah. Nah sekarang silahkan, mungkin dari bunda-bunda ada yang mau wakaf 1, 2, 3, 4, 5 atau 10 bahkan bisa lebih. Itu terserah, silahkan gitu kan, gimana ayah bunda sekalian. Jadi intinya silahkan yang mau berwakaf, berapapun nominal mushafnya, berapapun nominal Al-Qurannya, boleh menghubungi tim kami yang berada di sebelah kiri. Itu saja bunda-bunda ya yang bisa kami sampaikan. Kami juga mengucapkan permohonan minta maaf apabila ada kesalahan kami dalam berucap kata. Dan telah tiba kita pada penghujung acara kita, acara inti kita, yaitu kajian bersama Al-Ustadz Ahmad Zaki Mirza LC. Ada apa temanya? Ini peringatan tahun baru Hijriah kalau di sini. Oke. Nah, kepada Al-Ustadz Ahmad Zaki Mirza LC dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak Ibu santriwan santriwati, doa yang terakhir tadi di muqaddimah tentu masih hafal dan ingat
waktu kita dulu belajar sejarah para nabi dan rasul. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya Nabi siapa? Nabi Yunus. Kenapa jadi Yusuf? Doa Nabi Yunus alaihis, itu doa dibaca Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan. Ada yang jawab hiu, nggak apa-apa lah. Yang penting sama-sama ikan. Saya waktu ceramah di depan anak-anak SD, memang salah saya tanya, itu doa Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan ikan apa? Ikan lele, Pak Ustaz. Ini doa hebat. Ini doa mantul. Tahu mantul? Mantap, betul. Ini doa kalau kata anak Gen Z gacor. Ini doa keren, jelek. Saking kerennya, gacornya, doa ini juga dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini juga dibaca oleh 4 bestinya Rasulullah. Tahu besti, Bu? Best friend, sahabat dekatnya Rasulullah. Masih ingat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Doa ini juga dibaca oleh para kiai, para tuan guru, para ustadz. Ini doa hebat. Kita yang belum tahu penempatan dan manfaat doa ini. Kapan Ustadz kita baca doa ini? Catat, yang mau dicatat. Kita baca doa ini saat kita ada yang nyakitin. Nanti kompak bareng-bareng, ujungnya in semua. Saat kita ada yang saat kita dibohong, saat ada yang hianat, saat ibu-ibu didua. Sakit nggak? Diduain sakit nggak? Sakitnya di mana? Di sini. Saat ada yang PHP-in. Tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Jujur, adik-adik santriwati sama ibu-ibu yang merasa perempuan, Ustadz tanya, yang sering nyakitin itu cowok apa cewek? Saya tanya sama santriwan dan bapak-bapak, tolong bantu saya, Pak. Bapak sudah lihat tadi kan bagaimana ibu-ibu menjawabnya. Saya tanya, wahai santriwan, bapak-bapak, para laki-laki yang sering PHP-in cowok apa cewek, Pak? Nah, sudahlah, atur masing-masing sajalah. Hari gini, zaman now, rasa-rasanya sudah tidak zaman kalau ada yang nyakitin kita sumpahin. Justru kalau ada yang nyakitin harusnya kita doain. Ibu nyumpahin orang, kan kata-katanya kotor. Betul nggak, Bu? Tidak enak didengar. Kata-kata yang keluar dari mulut dan itu kotor, kita nggak sadar kata-kata itu naik ke langit tuh, Pak. Apalagi orang kalau lagi marah, semua anggota kebun binatang di absen. Dari yang kecil sampai yang gede. Dasar, semut. Misal. Kata-kata itu Bapak tahu, Ibu tahu, ditolak sama langit. Karena dia kotor. Kata langit apa?
Aku yang menciptakan Allah. Allah Maha Suci, Subhanallah. Aku juga yang menciptakan adalah Allah yang Maha Suci, maka aku tidak menerima yang tidak suci. Sama langit ditolak mental ke bumi. Kata bumi, aku juga yang menciptakan Allah, Subhanallah, tertolak lagi. Sama langit ditolak, sama bumi ditolak. Akhirnya kata-kata itu bingung mau kemana, ujung-ujungnya baliknya kemana? Ke diri sendiri. Jadi kalau kita nyumpahin orang lain sama dengan nyumpahin diri sendiri. Ngedoain orang lain sama dengan doain diri sendiri. Contoh, ibu suami, ini biar kalian belajar. Suatu saat kan punya suami biar jadi istri yang solehah. Amin dong. Ustadz doain ya, ini yang santriwan, yang masih jomblo lah pokoknya. Ustadz doain yang santriwan suatu saat kalau dapat jodoh, dapat istri yang solehah. Lebih cantik dari Luna Maya. Mudah-mudahan dapat jodohnya cabai rawit. Tahu cabai rawit? Cantik, berhijab, rajin wirid. Masya Allah. Yang santriwati sama ibu-ibu yang sudah tidak ada suaminya alias janda. Ada janda di sini? Ada apa banyak? Coba janda angkat tangan. Katanya banyak. Tolong yang angkat tangan yang muda saja. Yang sudah expired jangan. Yang santriwati, Ustadz doakan mudah-mudahan kalian suatu saat dapat jodoh yang soleh, imam rumah tangga dunia akhirat, lebih ganteng dari artis Korea, lebih kaya dari Raffi Ahmad. Mimpi kalian hari gini. Mudah-mudahan kalian dapat jodohnya nanti cumi rebus. Tahu cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Astagfirullahaladzim. Kecil-kecil matre. Ini kalau anaknya matre gimana emaknya ini Pak? Baik. Ibu-ibu yang berbahagia, jadi dalam hidup jangan banyak-banyak nyakitin hati orang, kurang-kurangin. Ibu ambil paku, tancap di papan, ketok, jeger, jeger. Kan tancap tuh, tahu nancap? Apa orang Cirebon bilang nancap? Sama. Masuk dia, pakunya dicabut. Pakunya tercerabut, bekasnya hilang nggak? Seperti itulah kalau kita nyakitin hati orang lain. Mungkin dia memaafkan lisannya, tapi hatinya tidak pernah ada yang tahu. Sedalam-dalamnya lautan bisa diukur, tapi sedalam-dalamnya hati manusia tidak pernah ada yang bisa mengukur. Lisannya mungkin memaafkan, tapi hatinya sakitnya begitu dalam. Perbanyaklah ngedoain orang lain. Baik, yang kami muliakan para ustadz dan ustazah di pondok pesantren, apa belum ngecek lagi saya, apa Darur Rahmah yang ada di Cirebon. Yang kami hormati sahabat saya, keluarga saya, guru saya, abang saya, kiai kita, orang tua kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Warso Winata LC-MA. Kita doakan beliau selalu sehat wal afiat. Allah sakinahkan keluarganya. Allah berkahkan semua santriwan, santriwati dan pesantrennya.
Allah bahagiakan beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ini zaman sudah modern, Pak. Semua serba canggih. Apa-apa sosmed. Betul nggak, Bu? Ibu ada Facebook? Ada. Satu dua cek. Sampai mana tadi? Facebook punya, Instagram ada, TikTok juga ada. La ilaha illallah. Ini emak-emak eksis. Manusia zaman sekarang apa-apa sudah harus validasi. Ibu tahu validasi? Pengakuan harus dilihat orang. Zaman sekarang untuk para wanita terutama emak-emak yang namanya selfie dan update status itu hukumnya fardu ain, Pak. Harus. Bener nggak? Hidup terasa hampa tanpa updatean status. Ini saya yakin emak-emak udah update status nih. Alhamdulillah siang sore ini pengajian bareng Ustadz Zaki. Prep. Emak-emak eksis namanya, Pak. Ini kalau saya lihat ke kiri, santriwati, santriwan, ini namanya generasi skincare. Karena mereka sekarang udah kenal dengan skincare. Kalau yang kanan ini namanya generasi fresh care. Langganan masuk angin, Pak. Dikit-dikit gosok. Jujur, Ibu bawa minyak gosok kan? Zaman sudah canggih. Apa-apa viral. Bahasa sudah semakin aneh sekarang, Bu. Gen Z, Gen Alpha sudah mengenal bahasa FOMO. FOMO, ibu-ibu tahu FOMO? Artinya ikut-ikutan. Tapi nggak ngerti. Bahasa Arabnya taklidul a'ma. Bahasa Indonesianya fanatik buta. Ikut-ikut tapi nggak ngerti maksud dan arahnya kemana. Karena sudah canggih, Pak, apa-apa viral, maka penyakit baru muncul, Pak. Namanya digital syndrome. Digital itu ya handphone. Sindrom itu penyakit. Bahkan ada penelitian, nih hati-hati. Kalian yang Gen Z, Gen Z, atau Gen Alpha, hati-hati. Sekarang, Pak, anak-anak zaman sekarang ketika diteliti gara-gara handphone, rata-rata kaum Gen Z itu mengalami penyusutan otak. Jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan mereka sudah tidak peduli lagi dengan orang-orang sekitar seperti kita. Sekarang saja sudah kelihatan, betul nggak, Bu? Anak kalau sudah pegang handphone kan diajak ngomong tulalit. Dek, udah makan? Kenapa? Sindrom. Penyakit zaman sekarang. Maka efeknya salah satunya kita ini udah jarang baca Al-Quran dari mushafnya langsung. Mushaf itu artinya Quran yang berbentuk lembaran, buku. Sekarang semua serba digital, apa-apa dari handphone. Jujur, ibu-ibu nih terutama saya tanya, seharian kemarin dari pagi sampai malam lebih sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Mantap. Lebih sering buka-buka Al-Quran apa handphone? Keren.
Ngaji dari rumah ke masjid, yang ketinggalan di rumah Al-Quran, balik lagi nggak ke rumah? Kalau yang ketinggalan handphone, pasti nggak bisa selfie. Oh, selfie sekarang parah, filternya gila. Yang keriput jadi kenceng, betul nggak? Yang hitam jadi glowing, putih. Saya pesan adik-adik suatu saat cari jodoh, tolong please jangan cari jodoh di Facebook. Dunia tipu-tipu. Oh, lihat di updatean statusnya sih glowing Pak. Oh, banyak yang ketipu. Pas ketemuan langsung kopi darat, barongsai. Ngeri Pak, zaman sekarang. Udahlah, mendingan kenalan sama tetangga yang lagi ngejemur, ketahuan bentuknya Pak. Quotes of the day, boleh dicatat. Nah, ini lagi rame quotes of the day. Quotes of the day itu pepatah bijak hari ini, supaya jadi ilmu bermanfaat. Sudah siap dicatat? Sering-seringlah bercermin di depan kaca yang asli. Jangan sering-sering bercermin di depan kamera selfie. Ulang. Sering-seringlah bercermin di depan kaca yang, jangan sering-sering bercermin di depan kamera selfie. Tipu-tipu, filternya jahat. Pernah ada yang live TikTok, filternya lupa dimatiin. Kalau pakai filter, umurnya 25. Filternya mati, 52. Ini dunia sudah semakin menggila. Itulah digital syndrome. Maka ibu-ibu yang berbahagia, ini tantangan zaman buat kita sekarang. Menghadapi dunia yang semakin tidak jelas, absurd. Bahasa kerennya tuh absurd, nggak jelas, abu-abu. Akhirnya sekarang banyak orang yang resah, gelisah, galau. Tahu galau? Andilau. Tahu andilau? Bukan artis Mandarin. Andilau itu kepanjangannya antara dilema dan galau. Kan lagi musim emak-emak kena virus deracin. Drakor sudah lewat. Drakor itu drama Korea. Deracin drama Cina, sudah lewat. Adik-adik, ibu-ibu, bapak, saya boleh jujur? Nggak apa-apa. Saya mau jujur, sebenarnya saya ini CEO yang sedang menyamar jadi ustadz. Ustadz juga kena virus deracin. Ini ngobrolin zaman sambil kita ngebenahin iman. Ngobrolin zaman, ngebenahin iman. Baca di truk. Kan kalau truk suka ada banyak tulisannya tuh Pak. Kita di belakang lihat. Gambarnya Pak Harto. Tulisannya apa? Wena di zaman kuto. Iya kan? Sekarang apa-apa lihat tutorial di YouTube. Nggak usah kursus Bu. Ibu mau belajar make up, lihat di YouTube ada tutorial make up. Mau masak, cari resepnya, nggak usah nanya tetangga, buka YouTube. Saya kesini dari Indramayu nggak usah nanya, cukup pakai Google Map. Klik tujuan, diarahkan, lengkap semua informasi, waktu dan jarak tempuh, kapan harus belok kanan, kapan harus belok kiri, selesai. Walaupun seringkali saya mau hadir ke acara besar sama Google Map dinyasarin ke tengah sawah. Suwe banget. Dulu ada istilah malu bertanya sesat di, sekarang sudah tidak berlaku. Kalau ada orang bertanya di tengah jalan, berarti dia kehabisan kuota.
Sekarang sudah canggih. Dulu hidup kita bahagia walaupun tanpa handphone. Happy. Makanya orang dulu imunnya itu mantep-mantep bu. Kena hujan, kena gerimis, nggak sakit, malah dicari hujan-hujanan. Anak zaman sekarang kena hujan dikit, hacim. Bengek, sakit perut, meriang. Kenapa? Sudah banyak kena virus digital atau digital syndrome tadi. Dulu bu, satu-satunya hiburan kita televisi. Dan satu-satunya TV di zaman kita itu cuma satu, TVRI. Sekarang masih ada, tapi sudah jarang ditonton. Jangankan TVRI-nya, TV-nya sudah jarang ditonton. Sekarang YouTube, dengerin lagu Spotify, Pak. Udah canggih. Saya mau mengajak Bapak Ibu nostalgia. Wahai Gen Z dan Gen Alpha, minggir sebentar. Nih anak 80-an mau nostalgia dulu sebentar. TV kita hanya satu, TVRI. Kalau malam acaranya kompak se-Indonesia, dunia dalam, tuh hafal. Gen Z silahkan bingung. Nggak nyambung. Ini omongan manusia jadul, tenang saja. Malam minggu ada acara di TVRI, Betaria Sonata nyanyi sama Ading Bing Slamet, judulnya Aneka Ria. Tuh, jadul. Minggu pagi boneka si Unyil. Betul nggak Bu? Klompen capir. Presiden dulu nggak ganti-ganti, sekarang Pak Prabowo, kemarin Jokowi, cepat berganti, 5 tahun sekali. Dulu 32 tahun presiden kita satu-satunya, hafal di luar kepala, Pak Harto. 25 menteri nggak ganti-ganti. Luar negeri menterinya Ali Al-Atas. Betul nggak? Menteri olahraga Akbar Tanjung. Menteri agama Munawir Sazali. Yang paling kita hafal menteri penerangan siapa? Tuh dia Harmoko. Hari-hari omong kosong. Tambah bingung Gen Z Pak. Siapa itu Harmoko? Maklum ini manusia-manusia lahir di planet lain. Pelajaran semua kompak se-Indonesia. IPS, ilmu pengetahuan sosial. PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Yang paling dihafal sama ibu-ibu kalian nih bahasa Indonesia kita tes. Ini ibu, ini bapak, kakak Budi namanya Wati. Itu pertanyaan saya sekarang Pak, si Budi sama si Wati masih hidup nggak tuh Pak ya? Mungkin udah seumuran sama kita kali. Saya di Tasik diundang sama salah satu yayasan, mampir saya ke kantor, ada yang kenalan nama saya. Aduh abang namanya siapa? Saya Budi Pak Ustadz. Oh ini Budi yang dulu saya belajar di sini, ternyata kaget ya. Itu tinggal kenangan, betul nggak Bu? Sudahlah yang lalu biarlah berlalu. Zaman berubah, maka ada prinsip setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Ngaji dulu deh, nggak ada ikro, nggak ada kiroati, nggak ada umi. Metodenya juz ammah, warnanya biru. Gambarnya pohon kelapa sama kubah masjid, hurufnya gendut-gendut gede. Nunjuknya pakai lidi. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Pintar. Ba di atas ba di bawah bi, ba di depan bu. Mim di atas mata, di atas talam, di depan lo. Mata lo. Lagu yang nggak aneh-aneh Bu. Lagu sekarang udah siap belum?
Kesel saya dengernya. Anak saya kan kelas 6 SD sama kelas 5. Kalau mau kemana-mana gitu, Abi udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda ke? Saya mau colok aja matanya. Lagu sekarang yang viral-viral begitu, Bu. Sama orang tua ditanya udah siap belum? Zaman kita nggak ada, Bu. Cicak, cicak, diam, diam, datang seekor. Saya jujur malu, Pak, nyanyinya, Pak. Tinggal cerita. Ini ngobrolin zaman. Izin maghrib jam berapa? Jam 6 lewat. Oh, sebentar lagi. Coba saya cek dulu. Bapak, saya cek internet dulu sebentar ya. Nah, inilah canggihnya zaman, Bu. Tinggal saya cek update di Kecamatan Weru. Betul ya? 1 menit lagi. Iya 1 menit lagi. Betul. Oke, ini gimana enaknya Pak? Nanti maghrib mungkin azan dulu ya? Oh bisa mundur. Oh sholatnya mundur. Baru di sini sholat mundur Pak. Nanti azan kita dengar dulu, terus minta waktu 10 menit aja. Boleh Ibu? Ikhlas? Ridho? Oke, lanjut. Mumpung ada orang tua dan anak-anak, 3 tantangan zaman sekarang. Catat lagi deh. 3 F. Fun, fashion, food. Ulang. Fun, fashion. Ibu coba fashionnya yang pas ya. Fashion. Kurang monyong lagi monyong. Fashion. Itu nenek sampai muncrat. Fun, hiburan. Fashion, dandanan, outfit. Food, makanan. Hiburan, dandanan, makanan. Berubah sudah, Pak. Ini tantangan zaman. Fun sudah kita bahas tadi, ya. Hiburan udah nggak ada lagi, Pak. Dulu kita main bentengan, petak umpet, main ludo. Sekarang nggak ada. Sekarang apa? Wow, Free Fire, gacor. ML, anak saya dikit-dikit Abi, top up. Ini generasi-generasi top up ini, Pak. Sudah berubah, fun, hiburan sudah bergeser, Ibu. Dulu kita nonton acara aja, ya Allah, film paling keren itu ya DKI, Dono, Kasino, Indro. Fashion sudah berubah, Bu. Sekarang anak-anak dandanannya Masya Allah. Anak sekarang, anak saya Bu, baru kelas 1 sanawiyah. Itu saya lihat, saya perhatiin skincare-nya aja ada 5. Subuh beda, ikutin waktu sholat. Panjang umur. Ini baru reminder apa sudah harus azan, Ustaz? Ini sudah harus azan? Oke, silahkan kalau mau azan dulu kita simak sama-sama kumandang azan. Setelah azan kita lanjut lagi 10 menit saja, tidak lama ya.
Alhamdulillah. Baik, kita lanjut 10 menit Ibu ya. Tidak lama. Tadi sudah sampai di poin mana? Fun sudah, fashion, dandanan, skincare, outfit. Beruntunglah kalian adik-adik para santriwati sama orang tua dimasukkan ke pesantren supaya kalian tahu pakaian yang beretika dan beradab sebagai seorang muslimah itu seperti apa. Pegang itu walaupun nanti kalian sudah menjadi alumni dan sudah selesai di pesantren ini. Sebaik-baiknya wanita itu adalah ketika berpakaian sesuai dengan tuntunan yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak Pak, mohon maaf, pakai jilbab iya. Tapi bagian lekuk tubuhnya tetap terlihat. Betul nggak? Ini tantangan zaman. Dan hati-hati wahai para laki-laki Pak. Karena dosa laki-laki itu paling banyak dari matanya. Makanya kenapa laki-laki kalau menangis yang ditutup kedua matanya. Perempuan kalau nangis yang ditutup apanya? Mulutnya. Faham. Karena dosa wanita paling banyak dari apanya? Mulutnya. Gibah, fitnah, gosip, namanya juga gosip, digosok makin sip. Sekarang lagi hype itu lagi ngetren Pak. Gibah tapi syar'i. Gibah tapi pakai kalimat Allah. Contoh, subhanallah ya. Si Positi itu tuh, la ilaha illallah, nggak nyangka ya. Gibah, tapi tetap pakai kalimat zikir, berarti itu gibah syar'i. Viral di mana-mana. Ini berita viral banyak. Ini baru ada yang meninggal laki-laki dituduh nyolong ayam, ya, dipukulin, dihakimi massa. Padahal bukan dia yang nyolong ayam. Ketika dikuburkan itu laki-laki, anaknya menangis terseduh-seduh. Coba lihat zaman sekarang. Gila sudah Pak. Hati-hati, sedikit-sedikit viral. Belum lama ada Toyota Alphard Pak. Lihat nggak beritanya ya? Waktu lampu merah khusus di zebra cross ditepak sama security, rame. Belum lama pengacara kondang. Heboh lagi gara-gara jadi pengacara koruptor, rame. Dunia entertain heboh, walaupun sudah lama lewat masih hangat beritanya. Suami istri pisah, istrinya live sama pacarnya, sudah dikasih uang bulanan 200 juta. Nyinyir. Mulai, nggak boleh dipancing sedikit, nggak usah sebut nama, cukup inisial saja, Sarwenda. Aduh, nggak tahu. Aduh, ya Allah, maklum Ustadz juga manusia Pak. Viral, ya Allah Bu, hati-hati Pak zaman sekarang, jangan sembarang emosi. Di Bekasi berita musibah, mobil listrik mati mogok. Masih ingat? Dihajar sama kereta. Gerbong yang sudah berhenti dihajar lagi. Terdata 16 wanita meninggal di gerbong terakhir. Ternyata gerbong itu memang khusus untuk wanita. Emak-emak protes di sosmed. Perusahaan kereta api lain waktu tolong di gerbong belakang taruh laki-laki yang banyak di sana. Emang saya tanya, Ibu, nauzubillah, ada musibah. Ibu harus memilih siapa duluan yang wafat. Harus memilih pasangan hidup. Ibu lagi sama suami, kira-kira menurut Ibu yang Ibu rela yang mati duluan suami apa istri? Kita tanya bapak-bapaknya. Kalau perempuan masih nggak enak hati, kalau laki apa adanya.
Pak, Bapak harus memilih mana yang duluan wafat meninggal. Kira-kira yang Bapak pilih duluan dan ikhlas, yang mati istri apa suami, Pak? Ini yang nggak jawab, saya yakin istrinya ikut ke sini. Viral lagi. Belum lagi food, makananmu. Ya Allah. Ini hati-hati Pak, makanan. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Kita disuruh makan yang halal dan baik. Makanan anak sekarang namanya aneh-aneh. Anak saya pesan di GoFood, Abi aku mau pesan ini. Pas saya lihat apa nih? Susu Mbodarmi. Namanya aneh. Ada lagi pesan lagi, apa namanya Dek? Red Dog. Red merah, dog anjing. Jangan-jangan pesan anjing merah ini. Ternyata ini Korean food. Makanan asal Korea, kayak kita dulu baru mengenal hot dog, burger dan lain sebagainya. Hati-hati Bu, sesuai data, anak 12 tahun hati-hati sekarang sudah banyak yang kelainan ginjal, cuci darah. Diteliti di laboratorium, mohon maaf lahir batin, ternyata makanan sekarang yang kemasan-kemasan Bu, itu kadar gulanya tinggi-tinggi Pak. Wah, sudah banyak belasan tahun, maka tidak ada kunci jawaban dari semua tantangan zaman. Tadi ngobrolin zaman, sekarang kita ngebenahin iman. Ngebenahin imannya apa? Satu, Ibu berbuat baiklah sebanyak-banyaknya dan istiqomah di situ. Nggak ada cara lain. Istiqomah itu berat. Contoh, sholat duha mana yang baik? Sekali sholat 20 rakaat tapi nggak sholat lagi. Apa setiap sholat duha 2 rakaat sampai mati? 2 rakaat sampai mati. Sudah cuma 2 rakaat mati lagi. Berarti yang Allah mau lihat bukan jumlah rakaatnya saja, tapi Allah perhatikan apanya? Istiqomah. Sedekah mana yang bagus? Sekali sedekah 20 juta. Enggak sedekah lagi. Apa sekali sedekah tiap hari 2000 sampai mati? 2000 sampai mati. Sudah punya uang 2000 langsung mati. Bu, perbanyaklah sedekah hari gini. Mudah-mudahan anak pada sehat, panjang umur, soleh, solehah, berkah dunia akhirat. Alhamdulillah, ini program ini mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita istiqomah dalam berbuat baik. Ustadz, tadi saya belum sempat sedekah di lembaga ini Ustadz, di Al-Jihad ini. Bagaimana Ustadz caranya? Ibu yang nanti masih mau sedekah boleh, tunai silahkan. Saya ada uang tunai Ustadz, saya mau sedekah 500.000, 1 juta silahkan. Uang tunai saya nggak bawa Ustadz, uang tunai saya ada di rumah. Ibu boleh ambil dulu, kami tunggu di sini. Ibu rumahnya di mana? Di Aceh Pak Ustadz. Ah, matilah Ustadz di situ Bu. QRIS atau kris, beda-beda bilangnya. Ada yang bilang QRIS, ada yang bilang kris. Transfer. Pak Ustadz, saya mau niat nyicil mulai bulan depan. Misal, saya sedekah 1 juta Pak Ustadz. Boleh nggak kira-kira saya cicil 10 bulan? Boleh, karena Ibu kalau lihat 1 jutanya berat. Betul nggak? Berapa lama Ibu mencicilnya? 10 bulan. Berarti kalau 1 juta dibagi 10 bulan, per bulannya berapa? Kan masih kelihatan berat tuh kalau sebulan 100. Kita bagi 100.000 dibagi sebulan atau 30 hari. Keluarlah angka sedekah harian, tabungannya berapa? 3.000. Kecil. Hari ini 3.000, besok 3.000, lusa 3.000. Sebulan terkumpul 100.000. Bulan depan nabung lagi 100.000 lagi, setor 10 bulan. Baru 2 bulan dicicil. Masuk bulan ketiga, Ibu mau transfer di ATM, ATM-nya konslet, Ibu setrum, mati di situ. Misal, berarti sisanya berapa bulan? Wow. Oi, ini kenapa matematikanya lemot ini? 10 bulan, baru cicil 2 bulan, sisanya berapa bulan? 8.
Pertanyaannya, 8 bulan yang belum dicicil itu jadi hutang apa tidak? Tidak. Tidak ada sedekah itu ketika dicicil dan belum lunas karena ibu wafat jadi hutang. Tidak ada. Hutang itu kullu bani Adam mu'allaqah bidainihi. Urusan anak Adam dengan sesama anak Adam, manusia dengan manusia. Sedekah tidak ada jadi hutang. Yang jadi hutang cicilan mana? Cicilan panci ibu di rumah. Kompor gas, magicom, rice cooker, itu harus dilunasi. Sedekah selesai. Ustadz, saya nggak mau mencicil, saya patungan saja besti-besti saya. Silahkan ibu patungan sama besti-bestinya. Ustadz, saya niat dulu ya, nanti kalau ada rezekinya insya Allah biarkan niat ibu kami catat. Karena lembaga ini bersama saya hadir bukan untuk menyusahkan, kami hadir untuk melayani dan memudahkan. Nanti biar kami catat. Sudah dicatat, ibu pulang ke rumah, ibu wafat, pahalanya sampai walaupun baru niatnya saja. Saya niat Pak Ustadz 3 juta rupiah. Kalau nanti tanah di sebelah rumah saya laku, saya mau sedekah 3 juta. Siap ibu. Itu tanah siapa bu? Itu dia masalahnya Pak Ustadz. Oh, saya nggak nyangka ibu gila ternyata. Ya tanah suami saya Pak Ustadz, nanti kalau laku saya 3 juta. Itu sedekah dengan niat. Bu, zaman sekarang orang korupsi aja nekat. Triliunan dikorupsi, nekat. Padahal jelas, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Sedekah harus nekat. Sedekah jangan mikir entar gimana, pusing. Entar gimana ya sembako di rumah? Entar gimana ya tabung gas 3 kilo? Entar gimana? Entar gimana? Jangan dengan prinsip entar gimana. Sedekah prinsipnya apa? Gimana entar? Gimana kun fayakun ya Allah. Pulang dari sini ibu beranjak sekalian mau sholat maghrib, ibu cari tim kami, Ustadz Ustazah. Dek Ustadz tolong catat niat saya. Insya Allah saya ada niat untuk sedekah ya, tapi doakan rezekinya ada. Nggak masalah bu. Sekali lagi, boleh dengan uang tunai, boleh dengan niat mencicil, boleh patungan, dan boleh hanya dengan niat yang dicatat saja. Itu namanya komitmen. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, rasa-rasanya kita sudah masuk waktu maghrib. Izin Kiai dan para jamaah, nanti kami ada acara habis Isya di Indramayu ya. Jadi kami harus balik dan sholat karena kami masih safar dan musafir. Jadi sholatnya kami jamak takdim qashar nanti di akhir. Supaya tidak ada fitnah di antara kita. Jadi nanti kita doa. Tadi alhamdulillah saya sudah bernostalgia sebentar dengan gurunda kiai kita. Karena sama-sama kuliah di Mesir Ibu, Al-Azhar. Jadi kalau ketemu sama alumni Mesir bahasanya udah bahasa sana saja udah ibu ya. Tadi bernostalgia mengingat sungai Nil, piramida dan segala sesuatunya. Mudah-mudahan kalian semua bisa berangkat ke Mesir. Kebetulan ada paket Mesir gratis kalau ibu mau 1 orang untuk gantiin piramid dan sphinx di sana. Baik ibu-ibu, kita doa. Sebelum doa kita ada 4 bacaan, mau dicatat boleh. Ini bacaan bagus, ibu boleh amalkan sesuai dengan hadis baginda Rasulullah. Kalau dari hadis saya ambil 2, jadi ijazahnya dari hadis baginda Rasulullah. Idza qara'ta fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad fa aminta. Siapa yang baca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, maka Allah tenangkan dan damaikan hati yang membaca. Tapi kita tambahin nanti sholawat dan zikir singkat ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, sholawat dan zikir singkat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir singkat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita aminkan doa, saya berdoa, aminkan sama-sama. Allahumma bisiril Fatihah, amin. Wa bi karamatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, wa bi syifail Fatihah. Kita doakan ibu, semua anak-anak kita, cucu, keturunan sampai nanti yaumil kiamah jadi anak yang soleh dan soleha, generasi yang bermanfaat dunia akhirat. Dengan sama-sama kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat meninggal dunia. Yang masih hidup semoga Allah sehatkan badannya, yang sakit Allah angkat segala penyakit apapun bentuknya, Allah mudahkan urusannya, Allah luaskan rezekinya. Yang sudah wafat meninggal dunia semoga Allah terima amal baik dan jariahnya, Allah ampuni segala dosa, khilaf dan salahnya, dilapangkan kuburnya, diterangkan alam barzahnya, dimudahkan perjalanan akhiratnya, dipertemukan dengan kita dan orang-orang tercinta juga keluarga nanti di surganya. Dengan sama-sama kita baca, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan diri kita masing-masing semoga menjadi hamba Allah yang semakin tahu diri, semakin rendah hati, semakin ingat mati. Dengan kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua, untuk semua kita berdoa semoga Allah bahagiakan hidup kita tidak hanya di dunia ini, tapi Allah bahagiakan kita sampai di akhirat nanti. Dengan sama-sama kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan baca walhamdulillahirabbil. Sehat semua, panjang umur, berkah dunia akhirat. Jaga generasi anak-anak dan cucu kita. Semoga kita pertemukan di tempat yang baik lagi dalam pengajian yang berbeda. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik kita semua sebagai hamba-hambanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Zaki Mirza yang sudah menyampaikan ilmu